profesional ya. Profesional Pol. Insya Allah profesional. Ya, para peserta turnamen yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya sebenarnya termasuk penghobi berbagai jenis olahraga. Alhamdulillah semua olahraga saya bisa, cuma dua yang saya nggak bisa. Yang pertama golf, bisa sih golf, cuman nggak terlalu ini. Yang kedua mancing. Mancing kan jadi olahraga. Nah, tapi saya nggak hobi mancing, nggak hobi golf. Ya. Sekarang sudah saya gantung sepatu basket saya. Jadi baru tahun kemarin saya cedera main basket di gor karena gara-gara diprovokasi oleh anak dan main. Kita sudah lansia nih, Pak. Sudah lansia ya. Ini teman saya ini, abang saya ini. Setiap jenis olahraga pasti punya filosofi dan pelajaran. Yang saya tahu, pingpong ini salah satu olahraga yang mengajarkan kita bagaimana kita mampu mengendalikan jiwa kita, mengendalikan nafsu kita. Ya, jadi benar-benar mental. Kalau main sepak bola, nggak bisa, kalau salah-salah dikit nggak terlalu tegas, nggak terlalu perhatian. Tapi kalau pingpong, salah dikit, ya itu ketahuan gitu. Ya, apalagi mainnya cuma 2-0 kalah. Nah udah tuh. Nah itu mental. Ya, benar-benar menguji mental ketika bermain. Mengendalikan diri. Ya, walaupun jago tapi dia mentalnya jatuh. Ya, makanya etikanya sekarang tuh ada etika main pingpong. Gak boleh dia memotivasi diri tapi semacam ngeledek lawan. Itu bisa didis. Ya. Ya, misalnya saya menang gitu kan. Saya gini, terus saya bikin tuh melawan, itu nggak boleh. Etikanya begitu. Ya. Ini juga pelajaran. Nah ini di era tahun politik ini sangat penting mengendalikan nafsu, mengendalikan mulut, mengendalikan jari kita, mengendalikan berbagai anggota badan kita. Ya supaya kita selamat, aman, damai. Ya walaupun beda-beda pilihan, tetapi kita tetap satu, kesatuan kita harus berjalan. Sehingga kalau orang bilang kota Depok ini nggak damai, itu salah besar. Deh berarti nggak pernah keluar rumah. Hah? Oh, apalagi dibilang Depok intoleran. Enggak, itu nggak benar itu. Ini Tugu dibuktikan. Pernah nggak di Tugu ini ada konflik antar etnis? Pernah berantem karena beda agama? Nggak ada sejarahnya itu. Padahal paling banyak di sini, paling banyak 115.000 warga jiwa, 123 jiwa. Ya, kepadatan penduduknya itu termasuk terbesar bersama Pancoran Mas dan Sukmajaya. Rata-rata 10.000 jiwa per kilometer. Artinya 1 meter persegi kelurahan Tugu ini didiami oleh 10 orang. Ya, kalau 10 orang kayak Bang Canggung gitu, lurus-lurus. Ya, kalau kayak saya 10 orang 1 meter persegi kayak apa ya? Nah itu luar biasa bisa menjaga stabilitas kondisi ya ketahanan warga di Tugu ini. Ya makanya sengaja sekarang saya juga ingin anak muda mimpin kelurahan Tugu. Kita buktikan anak muda. Jago pancok boleh, jago silat boleh, mau nantang silat, ya. Renang bisa. Hah? Mancing nggak bisa. Mancing nggak sabar. Termasuk gregetan sama saya kalau mancing. Jadi saya ucapkan terima kasih yang mengundang saya Pak RW juga, yang mengundang saya, yang WA-WA dengan saya Pak RW, Pak Khusus Pak RW sini ya. Pak RW berapa nih? 19. Saya nggak tahu ya Pak RW-nya lagi di Inggris. Gitu, dia sedang ngurus anaknya ya, anaknya S3 di sana. Jadi terima kasih pada Pak Lurah, Pak RW, Pak RT dan seluruh peserta tentunya. Ya mudah-mudahan kita yang penting gembira, yang penting kita senang dalam pertandingan ini. Kalau kalah kalau menang itu namanya bonus. Ya kalau kalah bahan evaluasi buat kita. Bahwa ternyata kita memang belum bisa melawan
yang teman kita ini ya, untuk evaluasi dan memperbaiki diri. Terima kasih ya, mudah-mudahan. Oh ya, ada berita gembira tentang kesehatan. Kita alhamdulillah tadi sudah saya tanda tangan dengan BPJS ya, bahwa Kota Depok sudah mencapai UHC 96,70%. Tahu kan UHC ya? Universal Health Coverage. Jadi warga Depok yang nggak punya BPJS sakit, dia datang aja langsung ke rumah sakit. Ya, jelaskan KTP saya KTP Depok. Asal bapak mau, tapi jangan sakit. Kalau asal dia mau dirawat di kelas 3, langsung bisa di cover oleh BPJS. Ya, jangan sakit bukan. Ya, kita harus sehat dengan kerja-kerja dan juga dengan olahraga seperti ini. Tapi Depok sebagai fasilitator untuk kepentingan warga itu kita capai. Yang kedua, ada yang namanya istilahnya kode kode stroke ya. Ya, code stroke. Nah, code stroke ini 7 rumah sakit di Kota Depok ya, diinisiasi oleh Dinkes ya. Kemana saja ketika ada gejala stroke berobat dan sudah dilatih dokter setempatnya untuk menangani secara cepat. Nanti kalau memangnya perlu dirujuk tergantung stroke-nya, itu dirujuk ke 3 rumah sakit yang kita sudah kerjasama dan itu diutamakan ya, yaitu Rumah Sakit UI, Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Sentra Medika. Nah, yang lainnya itu sudah disiapkan dokter-dokter tadi. Ya, ke depan insya Allah kita akan melakukan pelayanan dengan second jari kita untuk memanggil kedaruratan ketika warga membutuhkan untuk berobat di rumah sakit. Jadi insya Allah yang bisa kita lakukan. Terima kasih atas segala kekurangannya. Ditunggu satu-satunya, ini masih utang saya. Mudah-mudahan bisa direalisasi paling lambat 2025 lah mudah-mudahan. Walaupun saya sudah nggak ada, tapi programnya sudah ada. Yaitu apa? Kalau posyandu banyak yang minggu ya, yaitu taman. Ya, taman Tugu yaitu seadanya yang ada. Kalau yang ada sudah kita bangun, tapi ini taman seadanya. Ya, kita ingin Tugu ini punya tempat orang Tugu berolahraga, punya tempat orang Tugu bermain, bersama. Karena memang tadi, ya, warganya nggak mau dipisah. Dulu pernah ada wacana dibikin 2 kelurahan. Ya, katanya warganya nggak mau dipisah. RW pecah aja 3 RT, nggak mau. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita fasilitas yang harus kita penuhi untuk warga Tugu. Doakan mudah-mudahan kami diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya secara pribadi mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, karena saya tahun depan udah habis lah. Tahun 2024, kalau bisa diperpanjang, pengennya 3 periode. Ya, nggak boleh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3.
Thank you.